Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara memodifikasi firmware Pubstone 3.8 menjadi lebih menarik lagi dengan ATV Launcher. Simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Firmware Pubstone berhenti pada seri 3.8 ya, terutama di STBB 860H versi 1 atau versi 2. Firmware ini dibekali dengan sistem Android 6.0 ya. Untuk versi yang terbaru, firmware-nya beda lagi. Nah, di sini kita akan memodifikasi firmware ini agar lebih menarik dan orang melihat pertama kali pasti ini bukan Pubstone karena sudah kita rubah buat animasinya, kemudian launchernya ya, seperti itu. Pada firmware Pubstone 3.8 memiliki 3 launcher ya bawaan yang ada di dalamnya ya. Yang perlu kita lakukan adalah menginstal Root Explorer. Setelah kita berhasil menginstal Root Explorer, kita coba untuk mengcopy video buat animasi dari firmware AOSP extended ya. Nah, ini kita simpan di internal, kita masukkan pada folder downloadnya agar kita mudah untuk mencarinya. Kita pastekan di sana. Nah, ketika sudah selesai, kita copy paste dan kita simpan di download. Langkah selanjutnya kita coba untuk pasang aplikasi ATV Launcher-nya. Sejauh ini, Pubstone merupakan firmware yang paling stabil menurut saya di STBB 860H versi 1 atau versi 2. Banyak muncul firmware yang lahir dari firmware Pubstone ya. Jadi merubah memodifikasi dari Pubstone kemudian menjadi firmware yang lain. Kita rubah tampilannya biar lebih menarik ya di sini. Oke, selanjutnya kalau ikonnya sudah menjadi lebih kecil, langkah selanjutnya adalah kita mengganti wallpaper ya. Tadi belum sempat kita copy dahulu ke memori internal ya. Biasanya kita simpan di folder download ya. Sebenarnya kita sudah sediakan banyak sekali wallpaper, tapi kita lebih suka gambar anime ya. Atau kita ganti foto kita pun sebenarnya juga tidak masalah. Suka-suka kita sebenarnya.
Kenapa harus kita copy ke internal gambar tersebut? Karena device tidak bisa mendeteksi memori eksternal ya, atau dari flash disk itu tidak bisa mendeteksi. Karena kalau kita tanamkan di flash disk dan ketika kita cabut flash disk, secara otomatis wallpaper itu akan hilang dan display akan menjadi blank, kosong atau warna gelap gitu. Oke, setelah selesai kita coba ganti agar lebih menarik ya. Folder download. Iya. Oke. Alhasil seperti ini ya tampilannya. Tapi tidak sampai di sini saja ya. Karena kalau kita tidak menanamkan itu menjadi aplikasi sistem, loadingnya nanti ganda dan butuh waktu agak lama sedikit, ada jedanya. Nah, kita masuk ke Root Explorer. Nah, kemudian kita masuk ke sistem. Bukan ya, kita masuk ke sistem. Kemudian kita masuk ke media. Ya, di sini ada bot animation zip dan bot video. Nah, dua file ini kita hapus atau kita backup ya, kita simpan di tempat lain atau kita cut ya. Kita tidak boleh merubah namanya ya. Nama harus sama dengan yang akan kita copy pastekan di sini. Kita simpan di luar lah. Di folder movie tidak apa-apa. Nah, setelah selesai, baru kita copy pastekan bot animation zip sama bot video ke sistem media dan di dalam folder media ya. Kemudian kita rubah permissionnya menjadi RWRR ya. Di sini tertulis masih RWRW ya. Kita ganti RWRR dengan menghilangkan checklist, 2 checklist ya. Kemudian klik OK. Nah, ini secara otomatis sudah tertanam di eksternal, di internal, menjadi aplikasi sistem ya. Kemudian untuk melihat perubahannya, kita cukup mematikan dan menyalakan ulang atau merestart STB ini. Apakah sudah berubah? Kita coba untuk perlihatkan ya. Kemudian kita juga harus menghapus launcher bawaan ya. Launcher bawaan di sini ternyata ada 3 launcher ya. Yang pertama launcher merah putih dan yang kedua launcher Pubstone. Yang ketiga adalah UCTV ya. Gitu. Kita mencoba mencarinya. Biasanya kalau di Pubstone V1 itu hanya ada satu pilihan sebenarnya, ATV Pubstone Launcher gitu, itu ada tulisannya di luar gitu. Kita bolak-balik belum ketemu.
di sini ada upgrade ya. Tepatnya di Pubston merah putih. Nah, di sini ada launcher 2 ini. Kita hapus saja. Tidak masalah ya, ini dihapus. Sehingga nanti hanya ada launcher ATV saja gitu. Fungsinya seperti itu sebenarnya. Oke, setelah kita hapus, sebenarnya masih ada satu launcher UCTV. Nah, UCTV itu juga harus kita hapus. Penghapusan ini tidak mempengaruhi sistem ya, sudah kita coba, dan ini akan kita buktikan dengan mematikan dan menyalakan ulang STB tersebut ya. Oke, nah sudah berubah bukan? Tampilan loading video buat animasi pertama masuk itu sudah berubah. Oke. Nah, karena tadi UC-nya belum kita hapus, jadi ada dua pilihan option launcher ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan mencoba membuat ATV ini menjadi permanen. ATV launchernya menjadi permanen ya. Dengan mengkopikan APK ini ke dalam sistem ya. Iya. Dan nanti kita akan masukkan pada folder app ini. Di luar folder tidak masalah ya. Tidak harus di dalam folder. Nah, UCTV ini kita hapus. UCTV. Kita masih mencari-cari karena ini baru pertama saya membuka firmware ini. Nah, ketemukan UC. Kita hapus saja. Kita akan menginstal ATV Launcher ke dalam aplikasi sistem ya. Kita agak lebih mudah sebenarnya di copy lewat Root Explorer bisa. Kita buka ES Explorer, kemudian kita copy file ATV Launcher APK ya ke memori internal. Kita simpan di folder download agar kita lebih mudah untuk mencarinya. Kita copy, kemudian
kemudian kita pastekan di folder downloadnya. Oke, kalau sudah, kita kembali ke Root Explorer. Nah, kita sudah ketemu ini, kita copy. Kemudian kita masuk ke kepencet, masuk ke sistem ya. Nah, atas sistem, kemudian kita masuk ke app. Nah, kita tidak perlu membikinkan folder ya, kita cukup pastekan di folder app. Langsung kita pastekan saja. Nah, kemudian kita cari filenya di dalam sistem, kemudian kita rubah permissionnya menjadi rwrr. Klik OK. Nah, langsung kita coba, kita matikan dan kita nyalakan ulang. Nah, jadi perbedaannya seperti ini. Jadi kalau kita sudah memasangnya ke sistem dan kita rubah permissionnya tadi, untuk masuk ke launchernya tidak ada opening dari ATV launchernya, sehingga tampilan jadi lebih smooth ya, lebih cepat. Jadi tidak kita loading video animasi dari STB itu sendiri, kemudian tambah video animasi dari ATV Launcher. Dengan merubah seperti ini, mengcopy dan kita ubah permissionnya, ATV Launcher ini langsung membuka ketika sudah melewati video buat animasi. Nah, oke, mudah sekali bukan? Nah, yang menjadi kendala di sini kalau dulu ketika kita sudah masuk ke online atau WiFi sudah kita aktifkan, akan muncul permintaan untuk update atau permintaan untuk registrasi ya. Nah, kita coba untuk konekkan WiFi ya, karena kebetulan untuk APK-nya yang dipakai untuk selalu muncul untuk registrasi itu belum saya temukan ya. Jadi ini memang saya menunggu untuk keluar dulu. Kalau ada keluar permintaan registrasi, baru saya bisa mencari APK-nya atau sistemnya yang dipakai untuk itu, dan akan kita coba untuk menghapusnya. Nah, untuk proses penghapusannya itu, kalau misalkan ini muncul nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. So, yang pasti kita sudah menggunakan PubZone 3.8. Secara garis besar tampilannya hampir sama. Kita tinggal install aplikasi-aplikasi yang bawaan ya, di 9191 ya. Sebenarnya aplikasi itu ada di dalam STB. Kita tidak perlu istilahnya menginstal melalui terminal emulator. Kita bisa menginstal secara manual dengan kita mengakses di folder system, kemudian
Apa itu 9191? Nah, aplikasinya ada di situ semuanya. Kemudian aplikasi yang tidak perlu bisa kita hapus suka-suka kita sebenarnya. Ya, kita hapus dengan suka-suka kita. Contohnya ada aplikasi yang tidak kita pakai dan itu memenuhi memori internal dan kita perlu menghapus. Kita hapus saja melalui Root Explore. Ya. Oke, kita coba menginstal YouTube dan kita coba untuk online kan, dan registrasinya pun juga belum muncul sampai saat ini. Oke, mudah sekali bukan? Semoga tutorial ini bermanfaat agar kita juga selalu kreatif lagi untuk mengubah atau merubah tampilan STB kita. Oke, sekian. Jangan lupa untuk like, komen, kemudian subscribe channel ini dan selalu bagikan agar semakin banyak yang terbantukan dengan adanya channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.